rasa kita. Silakan Pak Sukidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kardinal Suharyo dan keluarga besar Katolik yang saya muliakan, seluruh peserta yang hadir yang amat sangat saya cintai. Pertama dan utama tentu rasa syukur dan terima kasih kita hadir dalam suasana yang insya Allah selalu dalam spirit bela rasa. Kita ingin menempatkan bela rasa ini sebagai panggilan keimanan dan sekaligus sebagai panggilan keindonesiaan. Sebagai panggilan keimanan, bela rasa ini adalah satu ikhtiar mulia untuk kita semuanya. Meneladani pertama dan utama dalam tradisi Katolik adalah Yesus sebagai sosok yang menempatkan bela rasa sebagai ajaran sentral dalam tradisi Kristianiti itu sendiri. Itu pertama. Dalam konteks panggilan keindonesiaan, maka kita menempatkan bela rasa ini sebagai nilai yang harusnya mengikat kita sebagai satu umat manusia, sebagai satu warga negara yang selalu punya sikap membuka diri untuk merasakan penderitaan orang lain sebagai bagian dari penderitaan kita. Dan kita terpanggil baik karena panggilan agama maupun panggilan keindonesiaan untuk menjiwai, merasakan penderitaan orang lain sebagai bagian dari penderitaan kita. Dan kita terpanggil untuk berbela rasa, untuk mengentaskan mereka dari mata rantai penderitaan itu sendiri. Itu pertama. Dalam konteks dunia yang modern, yang tunggang langgang, panggilan ini semakin penting karena apa? Karena apa yang dirasakan oleh Paus Fransiskus adalah dunia yang tidak adil. Terutama dunia yang memberikan privilege kepada mereka yang kaya, yang berdiri tegak di atas fondasi kapitalisme, yang membunuh ekonomi mereka yang lemah, yang marginal, yang terpinggirkan. Karena itu bela rasa menjadi penting karena kita diingatkan kembali bukan hanya oleh ajaran Yesus tentang pentingnya kita menumbuhkan sikap belas kasih kepada sesama. Belas kasih bukan karena kasihan, belas kasih karena keterpanggilan iman kita untuk terlibat apa yang oleh Bapak Kardinal sebut sebagai engage faith, engage spirituality. Iman dan spiritualitas yang terlibat terhadap kemanusiaan yang timpang. Karena itu bela rasa dalam konteks ekonomi adalah keterpanggilan yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus bahwa ekonomi yang tumbuh hari-hari ini adalah kapitalisme yang justru membunuh kemanusiaan. The economy that kills, kata Paus Fransiskus. Dalam konteks keindonesiaan, ekonomi ini adalah tumbuh dengan ekonomi yang membunuh mereka yang lemah, yang marginal, yang tidak memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan amanah konstitusi dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri republik itu sendiri. Karena itu yang kedua bela rasa dalam konteks ekonomi, Mbak Ayu Tami, saya kira kita harus terpanggil untuk merasakan dan berpihak kepada mereka yang tidak seberuntung kita dan memberdayakan mereka untuk tumbuh dan berkembang agar mereka memperoleh keadilan sesuai dengan mandat konstitusi itu sendiri, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena yang tumbuh hari-hari ini adalah the economy of injustice, ekonomi yang tidak berkeadilan. Sementara yang diamanakan oleh Paus Fransiskus, yang diperjuangkan oleh Bapak Kardinal, yang diperjuangkan oleh keluarga besar bukan hanya Katolik tapi kita semuanya
keluarga besar Islam, Protestan, Hindu, Buddha adalah ekonomi yang memberikan keadilan kepada mereka yang terpinggirkan selama hampir 80 tahun kita merdeka itu sendiri. Itu kedua. Karena itu tantangan utama dalam gerakan bela rasa itu adalah ketimpangan. Karena ketimpangan ini terjadi, saya kira matinya bela rasa dalam setiap diri kita. Ketika kita menyaksikan mereka yang meninggal itu bukan karena satu dan lain hal, tapi karena kita tidak peduli pada mereka. Dan saya kira gerakan bela rasa ini adalah gerakan bersama untuk mengingatkan kembali bahwa mimpi Paus Fransiskus dan mimpi para pendiri Republik sedang berada di simpang jalan. Apa mimpi Paus Fransiskus? Adalah apa yang dia sebut sebagai co-prosperity, kemakmuran bersama. Ini sejalan dengan apa yang dipidatokan oleh Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945. Saudara-saudara, apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka di mana kaum kapital merajalela, atau kita hendak mendirikan Indonesia merdeka di mana rakyat bersama sejahtera? Jadi kemakmuran bersama yang diimpikan oleh Paus Fransiskus dengan gaung co-prosperity, dengan apa yang diungkapkan oleh Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945 yang menandai pidato tentang kelahiran Pancasila adalah kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama inilah yang jauh dari genggaman Indonesia Raya dan menjadi tanggung jawab kita umat beragama agar terpanggil untuk mewujudkan bukan hanya cita-cita Paus Fransiskus, tapi juga cita-cita para pendiri Republik itu. Itu kedua, tentang pentingnya kita terpanggil untuk mewujudkan kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama kita merdeka, sebagai tujuan utama kita beragama, baik beragama dalam konteks Katolik, dalam konteks Protestan, maupun dalam konteks Islam dan dalam konteks agama-agama. Agama-agama harus dikembalikan pada pusat spiritualitas sebagai ujian terpenting dalam konteks bahwa beragama yang benar adalah beragama yang disertai dengan bela rasa, dengan sikap empati, dengan sikap peduli kasih kepada mereka yang terpinggirkan. Kalau beragama kita menjauhkan kita untuk berbela rasa, pasti agama dan sikap beragama yang salah. Karena itu beragama yang benar adalah beragama yang menumbuhkan cinta kasih, bela rasa, dan kepekaan kemanusiaan kepada sesama manusia. Saya teringat pada petuah Imam Ali yang ternyata juga diucapkan Paus Fransiskus ketika berkunjung ke Timur Tengah. Pesan itu adalah manusia terbagi ke dalam dua golongan. Mereka yang seiman dengan kita, yang saudara seiman, atau mereka yang bersama kita dalam saudara kemanusiaan. Yang menjadi pilar utama, sendi utama dari gerakan bela rasa itu adalah keterpanggilan kita. Bukan hanya menjadi saudara seiman, tapi yang lebih penting adalah menjadi brother in humanity. Menjadi saudara dalam kemanusiaan. Dan saya kira pada titik kemanusiaan ini kita meneladani Paus Fransiskus sebagai a Pope of Humanity. Sebagai paus kemanusiaan. Beliau menempatkan kemanusiaan sebagai titik terpenting dalam pengabdian untuk melayani sesama. Itu sebabnya kenapa penghormatan dunia kepada Paus Fransiskus itu begitu besar, begitu melimpah, begitu luas, karena dunia dan Indonesia rindu tentang apa yang kita sebut sebagai servant leadership. Kepemimpinan yang melayani, kepemimpinan yang dikemudikan
didorong oleh semangat bela rasa pada kemanusiaan yang satu dan setara. Kemanusiaan yang tidak mempertanyakan agamamu apa, berasal dari etnis apa, tapi kemanusiaan yang menyatukan kita. Karena kata Paus Fransiskus, setiap manusia memiliki apa yang ia sebut sebagai the dignity of human being, kehormatan manusia, kemuliaan manusia. Karena itu Bapak Kardinal mengenang Paus Fransiskus sejak usia 17 tahun. Ketika Paus Fransiskus di usia 17 tahun mengalami transformasi, pengalaman akan Allah, itu ternyata memberikan transformasi personal, transformasi pribadi untuk memberikan juga penghormatan kepada kemuliaan martabat manusia. Karena itu pesan akan pengalaman mistik kepada Allah itu harus sejalan, harus berakhir, harus berujung pada pengalaman untuk menghormati kemanusiaan yang satu, yang setara, yang adil dan bermartabat. Terakhir adalah ingat bahwa pesan bela rasa ini adalah pesan agama-agama. Paus Fransiskus menulis buku begitu bagus tentang The name of God is mercy. Nama Tuhan adalah bela rasa. Kata Paus Fransiskus, jikalau saya ingin mengungkapkan dengan sikap kerendahan hati, ini kata Paus Fransiskus, maka saya ingin tegaskan bahwa bela rasa adalah pesan Tuhan yang paling kuat. Ini mengingatkan saya, buku Paus Fransiskus tentang The Name of God is Mercy mengingatkan saya pada tradisi Islam, di mana setiap amal, setiap tindakan harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, the God of compassion and the God of mercy, Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena itu Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itulah yang dirumuskan dengan secara apik, secara bagus oleh Paus Fransiskus sebagai nama Tuhan, the name of God is mercy. Dan bukan hanya nama, tapi sekaligus pesan itu sendiri, yaitu adalah pesan Tuhan yang paling kuat adalah bela rasa. Karena itu di tengah kendala agama yang seringkali membuat kita berjarak, Katolik berjarak dengan Protestan, NU berjarak dengan Muhammadiyah, maka pesan bela rasa ini mendekatkan kita untuk memberikan satu kedekatan, satu kerahiman. Karena kerahiman Tuhan itu melampaui dan jauh lebih besar dari kemurkaan Tuhan itu sendiri. Karena itu kita harus meletakkan kemurahan hati Tuhan, kerahiman Tuhan, bela rasa Tuhan, bela kasih Tuhan itu sebagai cermin, sebagai teladan kepada kita agar bela rasa menjadi nilai yang selalu menggerakkan kita untuk mencintai kemanusiaan yang satu dan setara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukidi, luar biasa.